Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di zaman yang sudah sangat maju ini, maka budaya asing sudah leluasa masuk ke negara kita dan telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat kita. Salah satunya adalah pergaulan bebas di kalangan remaja kita. Hubungan antara laki dan wanita saat ini sudah menjadi sangat wajar dan tidak dilarang. Padahal di dalam Islam, hubungan pacaran antara laki-laki dan wanita sangatlah dilarang karena bisa mengarah pada perbuatan zina. Dan faktanya, saat ini banyak sekali terjadi kasus anak perempuan yang hamil di luar nikah yang disebabkan kecelakaan akibat pergaulan bebas. Zina sendiri merupakan perbuatan keji yang dilakukan oleh pria dan wanita dan terjadi persetubuhan di antara mereka. Perbuatan zina adalah salah satu perbuatan yang dikutuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai umat Islam kita dilarang untuk mendekati zina. Zina sendiri dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu zina muhsan atau zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, dan zina ghairu muhsan atau zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Adapun hukumannya adalah dengan cara dirajam atau dilempari batu hingga mati bagi pelaku zina muhsan, dan dihukum dera atau dicambuk serta diasingkan 1 tahun lamanya bagi mereka pelaku zina ghairu muhsan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Quran Surat An-Nur ayat yang kedua. Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas perbuatan kejinya dari 4 orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka, para wanita itu, dalam rumah sampai mereka menemui ajal,
atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat ke-15. Lantas bagaimana cara seseorang jika ingin bertobat dari dosa perbuatan zina? Sahabat yang dirahmati Allah, berikut ini adalah amalan penghapus dosa zina. Yang pertama, menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa seseorang jika ia tidak mengawalinya dengan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina akan dapat mengembalikan dirinya ke jalan yang benar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesali dosa yang pernah dilakukan dapat membersihkan hati dan memantapkan niat jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, taubat nasuha. Jika kita ingin menghapus dosa apa saja, terutama dosa zina, maka seseorang haruslah bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah telah berjanji bahwa Dia akan mengampuni dosa-dosa hamba-Nya yang melakukan kesalahan. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.'" Quran Surat At-Tahrim ayat ke-8. Lalu yang ketiga, sholat taubat. Sholat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan juga menghapuskan dosa. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya, maka dapat meminta ampunan melalui sholat taubat. Sholat taubat itu sendiri adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari setelah sholat isya. Dan dengan mengerjakan sholat taubat, tentunya tanpa meninggalkan sholat wajib, maka dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian langkah yang keempat adalah perbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah adalah salah satu amalan yang bisa menghapuskan dosa kita. Kalimat istighfar adalah kalimat permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan atau perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Quran Surat Ali Imran ayat 135. Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, maka untuk menghapusnya
ia perlu melakukan kebaikan kepada manusia atau makhluk lainnya, seperti bersedekah, menghapuskan hutang orang lain padanya, memberi makan binatang dan sebagainya. Seperti kisah wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Lalu yang keenam, berpuasalah. Berpuasa adalah salah satu cara melatih hawa nafsu dan kesabaran kita. Puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama jika mengerjakan puasa sunnah seperti puasa Arafah atau Asyura. Lalu yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran dapat menjernihkan hati, dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, namun juga menghapus dosa seseorang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya." Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi amalan yang dapat dilakukan untuk menghapus dosa zina. Karena sesungguhnya seseorang yang melakukan zina, maka wajib bagi dirinya untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.